kajian potensi megatrust di sebagian wilayah Indonesia menuntut kesiapan negara dan warga untuk menghadapinya. Apalagi gempa bumi bermagnitudo besar itu diprediksi turut dibarengi dengan ancaman tsunami setinggi 20 meter. Seberapa dahsyat dampak yang mungkin ditimbulkan bila bencana itu benar terjadi? Sesigap apa pemangku kepentingan menyiapkan mitigasi? Berikut laporan utama potensi tsunami besar. Siapkah kita? Apa yang terbesit di pikiran Anda jika mendengar kata megatrust? Boleh jadi Anda akan membayangkan gempa besar dibarengi tsunami dahsyat yang bisa menimbulkan kerusakan fatal. Gaduh perbincangan soal megatrust belakangan memang riuh di ruang publik. Namun, apa sebenarnya megatrust? Megatrust itu artinya pertemuan segmen yang sumber gempa di sepanjang barat Sumatera sampai Jawa. Dan itu bisa terjadi gempa yang besar, kemudian di laut dan dangkal. Dan kalau gempa besar, dangkal, dan di laut, itu bisa berpotensi tsunami. Kajian terbaru dari peneliti Institut Teknologi Bandung ITB mengungkap ada potensi tsunami di selatan Pulau Jawa setinggi 20 meter. Gelombang dahsyat itu bisa terjadi bila mana ada gempa besar di kawasan megatrust hingga 9 magnitudo. Kami menyebutkan bahwa terdapat potensi gempa bumi di sepanjang jalur subduksi di selatan Jawa dengan worst case skenario hingga mencapai 9,1 skala magnitudo. Riset itu menggunakan berbagai macam kombinasi data, yaitu seismik, kemudian GPS, dan kemudian hasil yang didapat itu dilakukan pemodelan tsunami. Pemodelan dilakukan dengan tsunami menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Jawa bagian barat mencapai 20 meter dan di Jawa bagian tengah dan timur hingga 10 meteran. Kendati penelitian gempa bumi dan tsunami di Indonesia perlu kerap didorong, namun bukan dimaksudkan untuk memicu kecemasan masyarakat, melainkan untuk penguatan sistem mitigasi bencana. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi hasil tersebut. Yang pertama adalah pentingnya edukasi masyarakat. Yang kedua adalah penguatan infrastruktur, baik itu melalui bangunan ataupun sistem peringatan dini. Dalam sistem peringatan dini tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah melakukan diseminasi, dan yang keempat adalah respons dari masyarakat. Dengan masifnya potensi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi, langkah apa saja yang seyogyanya dilakukan demi memaksimalkan mitigasi? Struktur apapun yang kita bangun, kalau tinggi tsunami-nya lebih dari 10 atau 15 meter,
itu tidak akan bisa menahan tsunami. Jadi yang harus kita tingkatkan apa? Kesiapsiagaan masyarakat. Bagaimana kita bisa merespon secepat mungkin gejala-gejala alam yang memungkinkan diikuti oleh tsunami besar. BNPB akan memapping potensi risiko tsunami di seluruh desa-desa pesisir se-Indonesia. Ini nanti kita bisa lihat tingkat risiko di setiap desa itu seperti apa, kemudian bagaimana masyarakat bisa evakuasi seefisien mungkin, kemana harus evakuasi, atau ada atau tidak mungkin bangunan-bangunan evakuasi sementara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Serangkaian mitigasi bencana boleh jadi terus diupayakan. Sedahsyat apa dampak yang bisa ditimbulkan tak luput jua dari perhatian. Namun sejauh mana skenario antisipasi yang telah dibuat para pengampu wilayah pesisir selatan Jawa?